Sudah lama sekali kita tidak ngupload video di YouTube ini dikarenakan ada beberapa hal teman-teman yang membuat saya akhir-akhir ini kurang mood untuk mengupload video atau membuat video di channel ini. Karena kenapa teman-teman, beberapa bulan terakhir kita bisa dikatakan mendapatkan musibah. Musibahnya itu bukan berarti ada sesuatu yang meninggal ya di keluarga kita, cuma salah satu ayam kita yang kita gadang-gadangkan akan menjadi maskot, akan menjadi pacekan utama yang ada di kandang kita nantinya. Sayang sekali takdir berkata lain teman-teman. Ayam kita si Isagi Pakoi Black Bull yang memiliki kaki berbulu, dengan sangat terpaksa kita harus merelakan dia harus diambil, harus segera meninggal dunia dikarenakan kecerobohan saya pribadi teman-teman ya. Memang si Isagi itu adalah ayam yang kita sangat inginkan menjadi pacekan kita dikarenakan karena memang kita sedang membangun ya, kita sedang mengembangkan kandang kita. Jadi dengan budget yang minimal, dengan budget yang sederhana, kita maksimalkan untuk membeli si Isagi waktu itu, yang kita harapkan cita-citakan dia menjadi andalan utama di kandang kita untuk mencetak generasi yang luar biasa. Sayang sekali takdir berkata lain ya, memang karena kecerobohan saya juga sendiri sih teman-teman waktu itu ketika saya merawat si Isagi pada usia yang menginjak 6 bulanan, yang dimana pada waktu itu yang namanya kita merawat ayam ya pasti banyak sekali cara-caranya kita, banyak sekali tips yang kita dikasih oleh para suhu-suhu, sehingga kita tidak memikirkan bagaimana sih perasaan ayam yang dikasih rawatan seperti itu. Jadi waktu itu teman-teman, mungkin ini bisa juga jadi pelajaran bagi teman-teman yang lainnya yang masih belum tahu. Yang sudah tahu, izin saja saya untuk berbagi sama teman-teman yang lainnya teman-teman ya. Jadi si Isagi itu ketika umur dia 6 bulan itu, waktu itu saya memberikan dia pakan rawatan teman-teman ya. Yang namanya pakan rawatan kan kita harusnya kita dikasih ke ayam itu selang-seling saja, misalkan pada pagi hari beberapa saja gitu yang kita kasihkan, bukan menjadi makanan pokoknya. Tapi karena kecerobohan saya sendiri, saya kasih si Isagi itu pakan rawatan itu yang sering teman-teman ya, sering saya kasih dia pakan rawatan, bahkan dalam jangka waktu yang lama itu saya kasih dia pakan rawatan. Pakan rawatannya seperti apa ya, seperti jagung, terus beras padi merah gitu kan, terus sama pur 594 itu saya kasih dia setiap hari setiap waktu, jadi tidak ada selingannya. Akhirnya karena si Isagi itu mungkin karena pencernaannya itu kurang bagus, jadi pencernaannya itu kurang kuat, akhirnya dalam jangka waktu 3 hari atau beberapa 1 minggu saya kasih dia pakan itu saya jadikan sebagai makanan pokok teman-teman ya. Itu saya jadikan sebagai makanan utamanya, sehingga yang harusnya menjadi makanan selingan itu sebagai makanan pokok dan bisa berakibat fatal sama si Isagi. Dari mana saya bisa tahu tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya dia itu terkena sakit pencernaan yaitu ketika dia berak kapur teman-teman ya. Dia berak kapur, terus dia lemes dan dia itu tidak ada semangatnya untuk berkokok seperti biasa. Dia itu saya rawat untuk berak kapurnya begini. Selesai berak kapurnya, masalah sama temboloknya. Selesai masalah temboloknya, masalah lemas dan lain sebagainya teman-teman ya. Yaitu bisa saya katakan bahwa ketika saya memberikan dia pakan yang keras-keras, langsung dia ngedrop teman-teman. Dia sempat sebenarnya bagus teman-teman ya, tapi akhirnya dia itu sempat ngedrop lagi karena memang waktu itu dia lumayan sakit-sakitan teman-teman ya. Ya akhirnya beberapa minggu saya rawat si Isagi, dapat mungkin 1 minggu atau 2 minggu saya rawat dia dengan alami,
tanpa, kadang juga sebelum saya kasih alami, saya kasih dia makanan atau obat-obatan pabrikan teman-teman ya, si Isagi. Namun karena memang mungkin bukan rezekinya kita teman-teman ya, kita rawat dia minggu pertama itu pakai pakan pabrikan, tidak ada perubahan, kita pindah ke pakan alami dan tidak ada perubahan juga, akhirnya saya pasrah teman-teman ya. Mungkin si Isagi itu bukan rezekinya kita, kayaknya mungkin nanti akan dikasih yang lebih baik. Tapi sampai sekarang pembelian terakhir saya yang berupa ayam yang paling terakhir saya beli saat ini ya memang si Isagi itu teman-teman ya, sama saudara betinanya yang sampai saat ini sedang proses mau bertelur sepertinya teman-teman. Si Isagi itu memang waduh sangat disayangkan juga teman-teman ya, karena budget yang pas-pasan itu kita pakai untuk beli dia, budget yang memang sudah maksimal itu kita pakai beli, dan akhirnya dia meninggal ya. Teman-teman lah tahu bagaimana perasaannya. Tapi yang namanya peternak pemula ya, kadang kita ngedrop atau kadang kita males lagi buat konten begitu teman-teman. Itu membuat kita tidak pernah buat video lagi, video satupun kita membuat kita semangat, karena kita rasa bahwa ayam itu adalah penyemangat kita sebenarnya untuk membuat konten. Kalau ada ayam yang bagus itu kita semangat untuk membuat konten, tapi kalau seandainya ayam yang tidak ada yang bagus ya kita tetap buat konten. Nah seperti sekarang alhamdulillah ada ayam kita yang kemarin juga kita tes bakat, si temennya Isagi, bukan anaknya si King JR, alhamdulillah ya sudah bisalah lumayan untuk tampil nantinya. Tapi saat ini kita rawat dia dulu, dan di kandang kita itu pacakan kita itu mungkin hanya ada satu, yakni si King itu. Tapi saat ini si King itu sedang mabung atau sedang pertumbuhan bulu, tajinya juga lumayan panjang teman-teman, nanti kita akan potong dia. Dan mungkin selalu saya bayangkan juga teman-teman, kalau di kandang itu seandainya ada si Isagi, mungkin kandang itu akan lebih baik. Tapi yang namanya peternak ayam, ada mati, ada hidup, ada lancar, ada gangguan dan juga lain sebagainya. Intinya kita tetap semangat saja teman ya. Semoga kita tetap semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Bye.